Assalamualaikum sahabat semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Buat kalian yang baru aja ngeklik video ini, hai, kenalin nama aku Dia. Channel ini aku akan ngebagiin hari-hari aku sebagai ibu rumah tangga. Buat kalian yang udah subscribe di channel aku, terima kasih. Kalian selalu dukung aku untuk tetap upload di channel ini. Videoku kali ini aku mau sharing ke kalian itu bagaimana cara aku ngajarin anak aku membaca. Jadi anak pertama aku itu belajar sama aku sampai bisa membaca, dan sekarang proses lagi anak kedua. Dan di sini aku mau sharing ke kalian tuh bagaimana tipsnya dan cara aku mengajarkan anak aku membaca tanpa mengeja. Jadi kalau kalian suka sama video yang kayak gini, jangan lupa untuk klik like video ini dan share video ini kalau kalian suka banget. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini kalau kalian suka sama konten-konten yang ada di channel ini. Kita langsung aja ke videonya. Oke, pertama-tama aku bakal cerita dulu. Anak pertama aku itu Masya, dia laki-laki, sekarang itu udah kelas 3 SD. Dan anak kedua itu Nazla namanya, sekarang dia 6 tahun dan baru aja pertama kali masuk SD, jadi kelas 1 SD. Karena virus corona ini akhirnya mereka berdua sekolahnya di rumah. Jadi sebenarnya dari anak pertama awalnya itu aku memang ngajarin anak aku membaca itu sendiri gitu. Karena di sini tuh aku tinggalnya di daerah terpencil, dan aku kalau untuk membayar seorang ahli di sini tuh susah banget untuk mencari, karena di sini tuh serba terbatas. Jadi karena sekarang musim internet, informasi terbuka di mana-mana, jadi aku sendiri yang berusaha untuk cari informasi di luar bagaimana cara mengajar anak-anak gitu ya, dan aku dapat informasi itu dan aku terapkan ke anak aku. Nah, sekarang aku mau nge-share itu semua ke kalian. Pertama, aku ngajarin anak aku yang sekarang udah kelas 3 SD. Aku tuh pakai buku ini. Aku kasih lihat gambarnya, bukunya di sini. Ini bukunya bagus banget, aku suka banget sama buku ini. Cuman pas di Nazla aku pakai buku lain. Aku tuh pakai buku yang ini. Jadi ini buku Bacaga. Udah bonyok banget nih buku karena udah sering dipakai, sampai sampul belakangnya itu udah nggak ada. Perbedaannya mengajar anak aku ketika pakai buku ini dan pakai buku ini, ternyata tuh lebih mudah buku yang ini ketimbang buku yang ini. Ini sebenarnya bagus tapi agak sedikit ribet untuk dipahami anak-anak. Tapi kalau untuk buku ini tuh gampang banget untuk dipahami, kayak step by step dan proses demi proses. Kalau misalnya kalian intens ngajarinnya, aku rasa 2 bulan atau nggak sampai 1 bulan, atau kalian coba 30 hari tuh anak bisa membaca, tinggal dilancarin aja beliin buku cerita. Jadi ini dia buku yang aku pakai mengajar Nazla membaca. Ini tuh buku untuk 4-6 tahun. Anjuran di sini itu mengajarnya cukup 10 menit 1 hari. Cuman kalau untuk aku semaunya anaknya aja gitu, sampai berapa lembar dia bisa. Dan kalian bisa dapetin buku ini itu di Gramedia. Kalian screenshot aja buku ini dan kalian cari aja di Gramedia, ini ada. Oh ya, aku lupa bilang, sebelum kalian untuk memulai mengajar anak kalian membaca, kalian harus pastiin dulu bahwa anak kalian itu sudah paham atau sudah mengenal huruf A sampai Z. Bahkan huruf besar ataupun huruf kecil mereka harus paham dulu dan hafal dulu dan mengenal dulu huruf dari A sampai Z gitu. Jadi ketika masuk ke buku ini kalian akan gampang banget ngajarin mereka untuk memahami buku ini dan membacanya itu tanpa mengeja. Seperti ini kan aku bukain, ini ada tulisan atau huruf A, B dan A. Nanti aku akan bilang dia kalau B sama A itu ketemu bacanya itu ba. Nah, kalau di sampingnya lagi terus C dengan A itu bacanya ca. Jadi tidak seperti zaman dulu lagi yang kayak C A ca ca kayak gitu-gitu. Jadi langsung aja gitu bacanya dan sepengalaman aku itu tuh lebih mempermudah banget anak untuk membaca daripada kita harus mengulang-ulang gitu. Nah, ini si Nazlanya udah sampai di NGU ini nih, bacanya ngu, udah sampai di sini dia. Jadi dikit lagi si Nazla itu bakal bisa membaca, tinggal dilancarin aja. Aku beliin dia buku cerita gitu. Kelebihan mengajar anak itu tanpa mengeja, nanti aja ketika kita kayak ngediktein suatu teks gitu, dia tuh gampang banget gitu, langsung kerekam ke otaknya aja, nggak perlu kayak terlalu banyak mikir, dia langsung nulis aja kayak biasa.
Jadi ya pokoknya lebih praktis aja kalau misalnya membaca tanpa mengeja. Mari baca. Ada di rumah. Paman di sana Itu N. bantu cari dan Itu B. ban paman janji agar Itu K. akan keragunan Nih, batik sini. S-E. Semoga Tuhan Salah. Tuhan kabulkan tiba waktu agar sana ibu. Masa lalu juga dipenuhi dengan predator seperti Tyrannosaurus, reptil laut raksasa dengan gigi yang kita mengetahui tentang dinosaurus dan hewan purba lain karena kita menemukan tulang gigi Apa itu, Hanan? di bebatuan. Misalnya tulang dinosaurus Itu apa? mungkin tertutupi oleh lumpur dan pasir. Apa itu? Mungkin berjalannya waktu lumpur dan pasir. Penguin. Nggak ada penguin. Ini penguin tuh. Perlahan digantikan Yang mana penguin? Nih, penguin. dengan menemukan tulang-tulang Itu dia tips dari aku bagaimana cara aku mengajarkan anak aku untuk membaca tanpa mengeja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Video ini singkat, cuman informasi ini aja. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa klik like dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.